Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Enda dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rohdatul Najmi dengan NIM 21313111120. Prodi Biau dari kelas 6D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil materi, yaitu pola asuh single parents. Nah, apa itu pola asuh? Nah, pola asuh adalah tata sikap atau perilaku orang tua atau pengasuh dalam membina kelangsungan hidup anak, pertumbuhan, dan perkembangan. Nah, tujuannya apa sih? Nah, tujuannya adalah memberikan dengan perlindungan kepada anak secara menyeluruh, baik fisik, sosial, maupun spiritual, untuk menghasilkan anak yang berkepribadian. Nah, pola asuh ini adalah aktivitas kompleks yang mencakup berbagai tingkah laku. Nah, spesifik yang bekerja secara individual dan serentak dalam mempengaruhi tingkah laku anak. Nah, ada 3 jenis pola asuh. Yang pertama ada pola asuh otoriter. Nah, disebut dengan authoritarian parenting. Yang kedua ada pola asuh demokratis atau otoritatif, disebut dengan authoritative parenting. Yang ketiga ada pola asuh permisif. Nah, permisif itu disebut juga permissive parenting. Nah, dijelaskan dari 3 jenis pola asuh ini. Yang pertama ada pola asuh otoriter. Nah, pola asuh otoriter ini adalah tipe pola asuh orang tua yang memaksa kehendak. Nah, tipe ini orang tua itu cenderung sebagai pengendalian atau pengawasan, selalu memaksa kehendak kepada anak, sangat menerima dan saran dan cenderung memaksakan kehendak dalam perbedaan, terlalu percaya diri sendiri. Nah, sehingga menutup kata musyawarah. Yang kedua ada demokratis. Nah, demokratis ini adalah pola asuh yang mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan individu anak. Nah, tipe ini adalah tipe pola asuh orang tua yang tidak banyak menggunakan kontrol terhadap anak. Nah, pola asuh demokratis ini adanya kebebasan dan ketertiban orang tua, memberikan arahan atau masukan yang sifatnya tidak mengikat kepada anak. Nah, yang terakhir ada yang ketiga ada pola pengasuhan permisif. Nah, pola asuhan permisif ini gaya pengasuhan di mana orang tua itu tidak mengendalikan, tidak menuntut dan hangat kepada anaknya. Nah, mereka tidak terorganisasi dengan baik atau tidak efektif. Nah, dalam menjalankan rumah tangga, lemah dalam mendisiplinkan dan mengajarkan anak-anak. Nah, pola asuh permisif ini orang tua biasanya itu bertindak menghindari adanya konflik ketika orang tua itu merasa tidak berdaya untuk mempengaruhi anak. Nah, akibat orang tua ini membiarkan perbuatan salah yang dilakukan oleh anak. Nah, orang tua itu kurang dapat membimbing anaknya karena anak itu dibiarkan melakukan tindakan sesuka hati dan tidak ada kontrol dari orang tua. Selanjutnya, apa itu single parents? Nah, apa itu single parents? Nah, single parents ini menurut kamus kata single parents itu berasal dari kata single dan parents. Nah, single itu artinya adalah satu atau tunggal. Terus kalau sedangkan parents itu adalah berhubungan dengan orang tua. Nah, single parents ini adalah orang tua tunggal yang mengasuh dan membesarkan anak-anaknya sendiri tanpa bantuan pasangan. Single parents ini memiliki kewajiban yang besar dalam mengatur keluarganya.
Nah, keluarga single parents ini memiliki permasalahan paling rumit dibandingkan dengan keluarga yang utuh. Nah, terus ada penyebab terjadinya single parents ini ada dua. Yang pertama ada single parents yang disebabkan oleh penceraian. Yang kedua ada single parents yang disebabkan oleh kematian. Nah, dijelaskan apa penyebab terjadinya single parents. Nah, yang pertama itu kan ada penceraian ya. Yang pertama ada single parents yang disebabkan oleh penceraian. Nah, penceraian ini bagian dari mana di kehidupan rumah tangga adanya penceraian itu karena ada suatu perkawinan. Meskipun tujuan perkawinan atau nikah itu bukan untuk bercerai. Nah, meskipun penyebab sendiri itu berbeda-beda. Nah, bercerai ini disebabkan oleh kematian suaminya, dapat juga karena rumah tangga itu tidak ada kecocokan lagi dan pertengkaran itu selalu menghiasi rumah tangga. Bahkan bercerai ini karena salah dari suami atau istri sudah tidak fungsional secara biologis. Nah, definisi dari yang tadi dijelaskan itu bahwa keluarga yang tidak utuh karena penceraian itu dapat lebih merusak daripada ketidaktahuan karena kematian. Nah, terdapat dua alasan. Itu yang pertama ada periode penceraian itu lebih lama dan sulit daripada kematian orang tua. Yang kedua itu adanya perpisahan yang disebabkan penceraian berakibatkan serius sebab perceraian cenderung membuat anak berbeda dalam pandangan kelompok teman sebaya. Nah, terus ada juga sebab-sebab penceraian dalam masa satu perkawinan. Yang pertama itu ada masalah ekonomi keluarga. Nah, dimana karena suami itu menganggur tidak bekerja sehingga tak ada penghasilan untuk menopang keluarga. Yang kedua ada krisis moral. Nah, krisis moral ini adanya perselingkuhan dilakukan oleh salah satu pasangan dengan orang lain, bukan sepasang sah ya. Yang ketiga itu ada dimadu atau perkawinan poligami. Nah, itu cenderung suami untuk memiliki istri lain padahal suami istri yang sah. Dimadu itu maksudnya gini loh, kayak misalnya suami istri yang istri pertama itu udah nikah, nah tapi suaminya itu pengen lagi punya istri kedua, nah itu berpoligami, nah atau dimadu kayak gitu. Nah, yang keempat ada suami istri yang tidak bertanggung jawab selama pernikahan. Nah, pasangan ini kan salah satu pasangan meninggalkan kewajiban sebagai pasangan hidup atau membiarkan pasangan hidupnya sendiri dalam waktu lama. Yang kelima ada masalah kesehatan biologis. Nah, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan seksual pasangannya yang memiliki gangguan kesehatan. Nah, yang keenam ada campur tangan pihak ketiga. Nah, itu dalam suatu hubungan rumah tangga sehingga menjadi goncangan dalam kehidupan rumah tangga. Yang ketujuh ada perbedaan ideologi, politik, dan agama. Yang kedua ada single parent yang disebabkan oleh kematian. Nah, kehidupan suami istri itu sering diibaratkan sebuah neraca dalam posisi seimbang. Nah, kematian itu adalah keseimbangan menjadi terganggu dan timpang. Nah, single parents ini disebabkan oleh kematian itu adalah salah satu orang tua akan menimbulkan krisis yang dihadapi anggota keluarga. Pada awalnya itu
masa hidup itu kehilangan ibu jauh lebih merusak daripada kehilangan ayah. Nah, alasan bahwa ibu itu sosok pengasuh yang baik dan yang paling mengerti apapun yang dibutuhkan oleh anak, kasih sayang dan perhatian dan yang diberikan oleh ibu tak akan pernah tergantikan. Yang terakhir, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dari saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.